Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali bersama dengan Ibu di dalam acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Ada pun beberapa hal yang perlu kamu perhatikan di dalam mengikuti ibadah kita. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Yang kedua, duduklah yang sopan dan rapi. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Dan juga mari bersama-sama memuji nama Tuhan dengan semangat dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan menaikkan pujian kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Kita akan naikkan pujian ini dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan boleh menolong dan Tuhan boleh memimpin kami di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terpuji dan termulialah Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita masih kelanjutan minggu yang lalu. Yusuf di penjara. Kamu bisa buka Alkitabmu di dalam kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Sekali lagi, Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Nah, kalau minggu lalu Yusuf dipenjarakan akibat perbuatan istri Potifar. Istri Potifar berkata tidak benar kepada suaminya yang membuat Potifar marah besar, dan akhirnya Yusuf ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Tapi biarpun begitu, Yusuf tidak mengeluh kepada Tuhan. Yusuf tetap berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberkatinya. Nah, akhirnya Yusuf menjadi kepercayaan kepala penjara. Setiap orang yang ada di dalam penjara itu, Yusuf melayaninya. Dan suatu ketika ada 2 orang yang masuk ke dalam penjara. Yang pertama juru minum raja, yang kedua juru masak raja atau juru roti raja. Nah, waktu itu Yusuf melihat 2 orang ini sangat sedih sekali dan gelisah sekali. Yusuf memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu terlihat sedih? Apa yang sedang kamu pikirkan?" kata Yusuf. Lalu juru minum raja ini bercerita, "Yusuf, aku bermimpi dan itu membuat hatiku sangat gelisah sekali. Suatu ketika aku bermimpi, aku melihat 3 bulir-bulir anggur yang berbuah sangat lebat sekali. Lalu aku memeras anggur itu, aku menaruhnya ke dalam cawan dan memberikan kepada tuanku Fir'aun. Dan mimpi ini berulang kali sehingga membuat aku menjadi gelisah." Lalu Yusuf berkata, "Wahai juru minum raja, bersyukurlah engkau karena pada hari yang ketiga engkau akan dibebaskan dari penjara dan engkau akan kembali melayani tuanku raja. Ketika engkau bebas, ingatlah akan aku," kata Yusuf. Juru minum raja ini sangat senang sekali mendengar kabar baik itu. Nah, ketika juru roti itu mendengar bahwa arti mimpi juru minum itu sangat baik, dia juga mau menceritakannya kepada Yusuf. Dan dia berkata kepada Yusuf, "Yusuf, aku juga bermimpi," kata juru roti. "Katakanlah mimpimu." "Aku bermimpi suatu ketika aku memasak bulir-bulir gandum. Lalu aku memberikannya kepada tuanku raja dan aku menjunjungnya sebanyak 3 bakul," katanya. "Tapi ketika aku memberikannya kepada tuan raja, ada burung gagak yang memakan rotiku," katanya begitu. Lalu Yusuf berkata, "Juru roti, dengan sangat berat hati aku akan memberitahukan kepada engkau bahwa pada hari yang ketiga engkau juga akan bebas dari penjara ini. Tetapi engkau akan dihukum mati."
Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yusuf menjadi kenyataan setelah 3 hari kemudian. Juru minum raja kembali melayani Raja Fir'aun, tetapi juru roti dihukum gantung oleh Raja Fir'aun. Nah, tetapi Allah memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan Yusuf. Waktu berlalu, juru minum raja lupa akan Yusuf. Tapi ingat, walaupun manusia melupakan, ada satu yang tidak pernah melupakan kita, yaitu Allah. Allah memiliki rencana terhadap Yusuf. Allah membuat Fir'aun bermimpi yang tidak dapat diketahui oleh semua orang, dan itu membuat hati Raja Fir'aun gelisah. Siapakah yang dapat mengartikan mimpi? Orang yang memiliki hikmat yang daripada Allah, dialah yang dapat mengartikan mimpi. Yusuf diberikan hikmat yang daripada Allah. Oleh sebab itu, Yusuf dapat mengartikan mimpi juru roti dan juru minum raja. Maukah kamu menerima hikmat yang daripada Allah sama seperti Yusuf? Kuncinya satu, kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Kami mau memiliki hikmat sama seperti Yusuf, yang sudah Tuhan taruhkan hikmat, kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan pimpin dan Tuhan boleh menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Tetap bersemangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Bye-bye.